Sobat Rucil, ketemu lagi dengan saya Dr. Ananda. Yang belum kenal dengan saya seorang dokter di sebuah desa di Bali. Dan saya seorang ibu dari 5 orang anak. Nah, di video kali ini saya akan menginfokan kenapa sih kok ada ya bayi baru lahir yang umurnya 2 minggu kok malah udah punya koreng ya di kepalanya. Nah, simak videonya ya hingga habis Sobat Rucil, karena di video ini saya akan menginfokan kenapa dan bagaimana penanganannya untuk mengatasi koreng di kepala si bayi ini. Oke. Oh iya, jika kalian suka, tolong ya klik subscribe-nya dan klik loncengnya biar bisa mengikuti setiap video yang saya upload. Serta give me like. Dan Sobat Rucil bisa memberikan komentar pada kolom komentar. Siapa tahu punya pengalaman yang sama atau mungkin ada saran dan kritik yang lain. Kulit kepala bayi harusnya tuh kan mulus, lembut. Nah, tapi kadang-kadang kok kita bisa ngeliat ya, ada kulit bayi yang memiliki kerak-kerak, kekuningan hingga kecoklatan seperti bekas koreng. Ternyata ada penyakit yang namanya dermatitis seboroik atau sehari-hari kita kenal dengan cradle cap atau kerak susu. Cradle cap ini merupakan penyakit peradangan kulit superficial. Artinya radangnya itu tidak sampai ke dalam di bawah kulit sekali. Cradle cap ini berupa kulit yang bersisik, berkerak, yang warnanya kuning hingga kecoklatan. Kerak ini biasanya muncul pada bayi setelah umur 2 minggu. Cradle cap ini tidak hanya mengenai kulit kepala, tapi ternyata bisa menyebar. Misalnya sekitar alis, dahi, leher, tengkuk, dan daerah yang memiliki banyak kelenjar minyak seperti dada bagian atas, punggung, lalu lipatan paha, lipatan ketiak, terutama bayi-bayi yang sering dipakaikan popok yang terlalu lama. Penyebab dari dermatitis seboroik ini atau cradle cap sebenarnya belum diketahui secara pasti. Cradle cap ini ternyata bukan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi kuman atau bukan karena bunda itu tidak bersih merawat bayinya, tapi dihubungkan dari berlebihnya aktivitas kelenjar sebum atau kelenjar minyak dan aktivitas dari mikroflora yang disebut malassezia serta kerentanan dari individu itu sendiri. Jadi pada usia di bawah 3 bulan, hormon dari ibu saat bayi masih di dalam kandungan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar sebum atau kelenjar minyak ini. Sehingga pada beberapa bayi, aktivitas kelenjar sebum ini meningkat, di mana minyak yang dihasilkan dari kelenjar sebum ini membuat sel-sel kulit mati yang harusnya rontok malah itu nempel di kulit kepala bayinya, sehingga menimbulkan sisik di kulit kepala bayinya karena dia numpuk-numpuk terus. Nah, asam lemak yang dihasilkan oleh kelenjar sebum ini dimanfaatkan oleh jamur malassezia ini sehingga menimbulkan kerak pada kulit kepala bayi itu. Hormon ibu yang mempengaruhi kelenjar sebum bayi ini lama-lama akan menurun hingga usia 6 bulan. Makanya sebenarnya cradle cap ini bisa sembuh sendiri loh. Yang penting bunda bisa merawatnya, membersihkannya, sehingga tidak terjadi komplikasi. Walaupun cradle cap atau dermatitis seboroik ini tidak mengganggu kenyamanan bayi, tapi tetap lo perlu diobati, perlu dirawat agar tidak terjadi komplikasi yang lebih parah. Mungkin ada beberapa kasus, tapi jarang sih, yang namanya Leynard's disease, di mana keluhan bayi itu terus saja tambah parah. Mungkin saatnya bunda harus berkonsultasi dengan dokter ya. Kerak kepala yang dibiarkan terus saja menebal, kadang-kadang tuh sampai pecah-pecah, mengeluarkan darah. Nah, tempat inilah yang sering disukai oleh bakteri, sehingga terjadilah komplikasi. Jadi terjadi infeksi pada kulit kepala bayinya. Nah, bila ini terjadi, tentu bunda harus merawatnya lebih hati-hati. Kalau perlu, konsultasi dengan dokter supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih luas lagi. Oke, sekarang saya akan jelaskan bagaimana sih penanganan cradle cap pada bayi.
Bunda dapat mengoleskan minyak nabati murni seperti minyak kelapa atau petroleum jelly seperti Vaseline pada kulit kepala bayi dan biarkan selama 15 menit. Kemudian sisir serpihan dengan lembut menggunakan sisir atau sikat gigi halus. Pastikan untuk mencuci semua minyak agar tidak menyumbat pori-pori dan membuat kerak tetap ada serta sulit dihilangkan. Keramasi bayi Anda 1 hingga 2 hari sekali sambil menggosok lembut kerak di kulit kepalanya. Hindari menggaruk atau mencungkil sisiknya loh karena dapat memperburuk kondisinya. Jika sampo bayi kurang ampuh mengatasi kerak dan ingin menggunakan sampo yang mengandung ketokonazol pada buah hati, sebaiknya konsultasi dengan dokter dulu ya. Juga jika ingin memakai krim anti jamur untuk mengatasi dermatitis seboroid pada area lipatan kulit dan area popok. Jika ada infeksi dan bernanah, maka daerah koreng harus dikompres dulu dengan larutan PK dan bisa diberikan salep antibiotik. Nah, itu dia Sobat Kucil videonya. Semoga bermanfaat ya. Dan jika kebetulan kalian memiliki bayi yang seperti itu, jangan buru-buru panik atau melihat pas nengok tetangga, aduh itu bayinya mirip dengan yang saya bilang. Nah, kalian jadi bisa menginfokan dan merawat bayi itu seperti yang saya infokan. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada kurang atau kesalahan yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.